semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Jadi undang-undang yang belum ada, tapi sikap politiknya sudah ada ya soal penyadapan. Syaratnya ini jauh lebih berat, ya, jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru, ya. Saudara, aparat penegak hukum di Indonesia resmi memiliki pedoman baru untuk bertindak begitu ya, setelah kemarin DPR RI sudah mengesahkan KUHP yang baru, pemerintah juga sudah menyetujui, kemarin dikatakan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Tetapi meski sudah disahkan, ternyata beberapa poin ini masih menjadi sorotan dari masyarakat. Yang pertama adalah terkait dengan ketakutan atau kekhawatiran privasi dari masyarakat ini dalam tanda kutip ya bisa dirampas begitu dengan KUHP yang baru. Apakah betul demikian kalau kita melihat kata per katanya? Saya akan coba diskusikan kali ini bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum UPH, ada Profesor Jamin Ginting yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Profesor Ginting, selamat pagi, apa kabar Prof? Selamat pagi, Mas. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Jadi Prof, yang pertama, kemarin kalau kita mendengarkan statement dari Pak Habibur Rahman ya, Ketua Komisi 3 DPR RI mengatakan bahwa ia mengatakan KUHP yang baru ini lebih objektif dibandingkan dengan KUHP yang sebelumnya. Nah, kalau Prof Ginting melihat poin per poin, apakah betul demikian Prof? Ya, kalau kita lihat konsepnya KUHP ini, tentu kita banyak hal yang mengikuti perkembangan zaman yang saat ini ada ya. Terlebih terkait dengan teknologi yang digunakan dalam rangka pengawasan dalam konteks pemeriksaan di tingkat penyidikan yang menggunakan kamera CCTV. Tapi saya berharap di kamera CCTV bukan hanya buat tender-tender aja, tapi tetap harus dijadikan dasar ya. Jangan nanti pas lagi mau digunakan tiba-tiba katanya rusak dan segala macam ya. Karena eh, sangat riskan ya proses penyidikan itu dilakukan kekerasan terhadap calon tersangka atau saksi atau bahkan tersangka dalam pemeriksaan. Itu satu hal yang menurut saya sangat baik ya untuk bisa dimasukkan dan to date ya dengan perkembangan perlindungan terhadap hak asasi. Lalu yang kedua terkait dengan hak-hak daripada tersangka, sebenarnya secara menyeluruh kalau saya lihat dulu kan ada tarik menarik antara menggunakan asas diferensiasi fungsional dan domitus litis. Tapi akhirnya yang menang diferensiasi fungsional begitu. Jadinya kejaksaan tetap saja kejaksaan hanya boleh sebagai tempat koordinasi, bukan supervisi. Nah, jelas itu dilihat di pasal 58 ya. Nah, di pasal 58 KUHP yang baru kita ini, jadi penyidik nggak perlu disupervisi sama jaksa. Dia hanya koordinasi gitu. Jadi mengkoordinasi kepada jaksa. Jadi kewenangan masing-masing mempunyai kewenangan. Nah, inilah yang sebenarnya kita khawatirkan dari awal. Jadi para pelapor maupun terlapor ya, itu nanti akan bisa menjadi eksploitasi di setiap tempat ya, contohnya di penyidikan, kepolisian, punya kewenangan sendiri, nanti di kejaksaan, pintunya sendiri, di hakim, pintu sendiri. Nah, sama seperti yang kita alami, nggak jauh beda lah sekarang. Jadi nggak ada bentuk eksploitasinya menurut Anda seperti apa, Prof? Yang tadi Anda ya, katakan. ya, contohnya kalau dia ingin kasusnya banyak kita terjadi, dilanjutkan ada pemberian sesuatu begitu contohnya supaya tetap, atau dia mau SP3 ada memberikan sesuatu kepada penyidik. Padahal di situ harusnya seperti yang dialami oleh KPK itu kan satu atap, jadi nggak bisa langsung selesai nanti di penyidikan langsung masuk ke surat dakwaan. Tapi dengan adanya koordinasi yang tanda petik masih prinsip diferensiasi fungsional, maka bisa akan terjadi lagi tuh kasus bolak-balik dari kejaksaan dan P18 dan P19 ke penyidik begitu. Nah ini yang Dampaknya apa, Prof, ketika ada bolak-balik itu? ya tentu
justice delay, justice deny ya, artinya akan Hmm. menjadi lama lah, proses akan berlangsung dan bolak-balik perkara itu ada kesempatan ya, contohnya kalau dia kurang senang jaksanya, maka akan lama-lama lah nanti proses penyidikannya ditolak-tolak terus begitu ya. Kalau jaksanya merasa Hmm. wah ini mesti, atau ada polisnya, penyidiknya nggak mau menaikkan, ya ada aja cara-caranya sendiri untuk memberikan bukti yang kurang begitu. Jadi ada celah hukum karena check and balancesnya nggak berjalan. Nah, kalau misalkan tadi yang dikatakan oleh Prof. Ginting bahwa ada ketakutan ketika prosesnya bolak-balik ini, kita berbicara hal lain. Yang namanya tersangka ini kan punya apa ya namanya, punya masa tahanan tertentu ya. Ketika ini terlalu lama bolak-baliknya, keburu habis nih masa tahanan dan keburu kemudian bisa bebas atau keluar dari penjara demi hukum. Apakah itu juga menjadi salah satu yang dikhawatirkan oleh Prof. Ginting? Ya itu bisa juga jadi salah satu ya, salah satu akhirnya Hmm. selesainya masa penahanannya begitu ya. Itu juga Mhm. kita lihat menjadi faktor eh, koordinasi. Jadi dulu kan tadi ulur yang mengenai KUHP ini ya, masalah apakah mau pakai prinsip dominus litis atau diferensiasi ya. Tapi akhirnya memang sudah disepakati dari DPR untuk tetap pakai konsep yang lama, artinya koordinasi, nggak seperti apa yang sudah dilakukan di KPK dan penyidik KPK dan penuntut umum yang satu atap gitu untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Nah Hmm. itu. Nah Jadi, di lain sisi saya ingin mengkritisi ada beberapa hal ini. Saya mohon maaf, ada ya. catatan saya, yaitu terkait dengan pemeriksaan hakim ya. Itu Hmm. kalau kita lihat di sini, pemeriksaan terhadap hakim itu harus izin dari Ketua Mahkamah Agung. Itu ada beberapa pasal, dari pasal penyidikan maupun pasal penuntutan. Ini Mhm. nanti bisa dilihat di pasal-pasal yang ada di situ. Itu kelihatannya menurut saya di pasal 98 dan pasal 101 ya. 98 Mhm. itu penangkapan kalau dilakukan terhadap hakim harus izin dulu dari Ketua Mahkamah Agung. Dan pasal Hmm. 101 juga, hakim kalau mau ditahan harus, ini kan sebenarnya tidak cocok ya dimasukkan dalam KUHP. Kenapa kok hakim sendiri yang menjadi pengecualian di situ? Padahal kan eh, instrumen negara ini banyak, ada jaksa, ada polisi, ada DPR, ya, ada lembaga lainnya. Nah ini sebenarnya nggak pantas dimasukkan di sini. Harusnya itu masuk dalam kode etiknya Undang-Undang Mahkamah Agung ya. Jadi Mahkamah Agung sendiri di dalam itu yang menyatakan kalau hakim mau diperiksa harus izin daripada Hakim Agung. Sama seperti notaris. Notaris kan juga begitu, tidak diatur di KUHP, tetapi diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris begitu. Kalau notaris mau Hmm. dipanggil diperiksa harus izin Mahkamah Kehormatan Notaris. Nah, di DPR juga begitu. Jadi menurut saya enggak elok lah ya, hanya cuma satu penegak hukum saja, hakim dikhususkan dalam satu pasal begitu ya. Apa Pasal indikasinya menurut Anda ketika hakim itu dikhususkan? Kalau mau nangkep hakim harus ada persetujuan Mahkamah Agung. Menurut Anda indikasi apa itu? Ya nggak tahu, saya jujur juga bingung karena apakah Hmm. dia lebih kebal dari penegak hukum lainnya gitu ya. Apakah Hmm. selama ini karena sering banyak ditangkap hakim oleh KPK atau kejaksa gitu ya tanpa persetujuan daripada Hakim Agung, dan saya kira nggak perlu persetujuan karena kan equality before the law ya. Orang sama semua Hmm. di hadapan hukum begitu. Nah, saya kira kenapa saya nggak tahu tuh kenapa ada pasal 98 dan 101 itu yang penangkapan dan juga penahanan itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Agung begitu. Itu Menurut menurut Anda saya. pasal itu tidak perlu ada berarti? Ya nggak perlu. Kalau ada justru itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang Jabatan atau Undang-Undang Mahkamah Agung yang bukan di dalam KUHP gitu loh. Ini kan hukum Hmm. acara yang sifatnya umum ya, nggak boleh dipengecualikan terhadap orang-orang tertentu begitu. Nah kalau terkait dengan advokat, memang ada advokat di situ ya mengenai pasal advokat, bahwa advokat tidak dapat dituntut kalau dia sedang menjalankan dalam jabatannya kan begitu. Kalau itu kan memang lumrah ya, seperti hakim waktu dalam memutuskan perkara dia nggak bisa dituntut kalau putusannya itu tiba-tiba ada yang salah atau enggak begitu ya.
Sama juga Mhm. di KUHP itu diatur advokat yang sedang melaksanakan fungsi dan tugas keadvokatannya tidak bisa dituntut pidana maupun perdata kalau dia melakukan itu dengan itikat baik begitu. Nah, itu kan ada diatur di Undang KUHP yang baru ini juga begitu. Nah, Mhm. tapi kalau harus izin saya kira terlalu berlebihan lah ya menurut saya kalau kepada kepada hakim itu begitu. Apalagi kalau kita melihat belakangan ini sejumlah hakim justru menjadi atau yang menjadi pihak yang tersangkut kasus hukum ya, Prof. Ya, Ginting ya. tentu. Ya banyak kasus suap kan itu banyak terjadi ya. Kasus suap antara pengacara dan hakim itu banyak terjadi. Jadi kalau pas OTT harus mendapatkan izin dulu kelihatannya agak rancu saya pikir. Ya, kalau lagi Hmm. tertangkap Dampaknya apa tangan sih, Prof, atau kalau misalkan APH mau misalkan nih, misalkan suatu saat APH mau menangkap atau menyidik seorang hakim gitu, tapi harus izin Mahkamah Agung dulu karena ada aturan ini. Apa sih dampaknya menurut Anda? ya bisa saja ya tentu kalau izin itu kan waktunya juga belum tentu karena kalimatnya mendapatkan izin atau kalau izin itu kalau bentuknya pemberitahuan boleh lah Hmm. kan pemberitahuan. Tapi kalau izin kan kalau belum Ada ada pengajuan izin dan harus mendapatkan dulu berarti kan iya, artinya. izin kan agak sulit lah gitu ya. Nah, kalau Mhm. pemberitahuan dan saya pikir juga nggak perlu diberitahu kalau tertangkap tangan kan pengecualian terjadi ya. Artinya nggak boleh ada pengecualian ada kecualikan kalau tertangkap tangan kan dalam segala hal juga tertangkap tangan baru nanti setelah itu disampaikan. Jadi menurut saya pasal terkait dengan pasal yang itu yang tadi yang 101 dan 98 98 itu kan Hmm. penangkapan dilakukan terhadap hakim izin ketua MA gitu. Kalau eh, nahanan izin. Nah, ini jadi menurut saya pantas lah ada di situ begitu. Oke, baik. Pasal lain, Prof, yang juga menjadi perbincangan di publik begitu ya, adalah pasal terkait dengan penggeledahan, penyitaan, dan juga penyadapan. Memang kalau kita lihat pasal per pasal, di situ diatur untuk penggeledahan, penyitaan, penyadapan memang harus ada izin dari pengadilan negeri. Tetapi ada pengecualian. Penggeledahan diperbolehkan dilakukan tanpa izin dari pengadilan negeri kalau mendesak. 106 ayat 4. Pasal 112 ayat 2, penyitaan diperbolehkan tanpa izin pengadilan negeri kalau mendesak. Penyadapan pun juga begitu di pasal 124 ayat 3. Judulnya juga sama, kalau mendesak boleh tanpa izin pengadilan negeri. Nah, mendesak ini kan menurut Anda bagaimana? Apakah ini kata-kata yang multitafsir, yang subjektivitasnya cukup tinggi begitu? Bagaimana menurut Anda, Prof? Ya, jadi ada dua hal yang kita harus bedakan. Hmm, Pertama, ada dua pasal baru terkait tentang pemblokiran dan hmm, juga pasal terkait dengan pemblokiran rekening ya. Nah, hmm, pemblokiran itu harus mendapatkan persetujuan dari apa namanya Ketua Mahkamah Agung ya, persetujuan. hmm, Nah, kalau yang lain itu tetap harus mendapatkan izin ya, izin. Jadi hmm. ada izin. Nah, kalau kasus terkait dengan penyitaan, penggeledahan ya, tentu kalau kita Penyadapan. penyadapan. Nah, penyadapan juga harus pakai sama penyadapan dengan pemblokiran itu dua hal yang sama. Kalau yang lain Hmm, em, izin ya, kalau itu dapat persetujuan gitu kan. hmm, Biasanya kalau kalimat persetujuan itu harus diperiksa terlebih dahulu kompetensinya apakah perlu setuju atau tidak setuju. Tapi kalau izin kan bisa aja diizinkan atau tidak diizinkan itu kalimat terminologi yang menurut saya sebenarnya sama tapi bahasanya beda-beda. Nah, saya mau mencermati terkait dengan tadi ya eh, tertangkap tangan. Memang dalam konteks hukum pidana kalau tertangkap tangan itu kan eh, istilahnya digunakan itu pada saat sedang melakukan perbuatan pidana setelah disuruhkan khalayak ramai bahwasannya dia melakukan itu diteriakin baru hmm, setelah beberapa saat ditemukan barang hasil tindak pidana ataupun korban itu ada padanya. Jadi hmm, timing waktunya nggak lama memang. Timing hmm. waktunya itu mungkin nggak lebih dari 1 hari atau setengah hari begitu ya. Itu namanya tertangkap tangan. Jadi memang agak sulit untuk meminta persetujuan daripada eh, ketua hakim di tempat wilayah perbuatan itu dilakukan. Jadi Mhm, bisa dilakukan secara langsung. Nah, tetapi untuk klasifikasi bukan tertangkap tangan harusnya mendapatkan izin. Nah,
Contoh, kalau dalam konteks contohnya dia EO, target operasi yang sudah Mhm. diselidiki dari yang cukup lama, ya, melakukan surveillance, ya, pengamatan, ya, lalu dia melakukan penyelidikan, lalu ditangkap gitu, itu sebenarnya sudah dipersiapkan sebelumnya begitu untuk Hmm. izin itu. Dan sebenarnya izin itu juga tidak perlu seperti memberikan contohnya izin yang harusnya pakai surat lalu diperiksa. Cukup dari jaksa menelepon ya daripada hakimnya dan secara lisan harusnya bisa. Cuma di situ memang nggak disebutkan secara Hmm. lisan. Yang paling berbahaya kalau contohnya itu penyitaan penangkapan itu eh, boleh dilakukan tanpa izin sebenarnya bukan tertangkap tangan, tapi seakan-akan dilakukan tertangkap tangan. Nah, ini yang menjadi resiko. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, tidak ada satupun sanksi yang diberikan kalau penyidik-penyidik ini atau jaksa-jaksa ini menyalahi ketentuan aturan-aturan itu. Contohnya dia secara melawan hukum menciptakan kondisi seakan-akan tertangkap tangan tapi bukan tertangkap tangan begitu ya. Jadi Mhm. sengaja diciptakan supaya nggak mendapatkan izin atau menyita barang-barang yang sebenarnya dengan secara perbuatan melawan hukum. Contohnya dia menyembunyikan barang tersebut atau melakukan tugas tidak sesuai dengan aturan dengan tujuan menguntungkan diri dia. Nah, di Mhm. KUHP ini memang nggak diatur apa sanksinya. Harusnya diberikan contohnya kalau ada penegak hukum seperti seperti ini harus artinya dia mendapatkan teguran atau apa sanksi yang juga diatur nantinya di dalam KUHP itu kan begitu. Nah, cuma memang nggak ada diatur sedemikian rupa. Jadi check and balances terhadap penegak hukum ini yang kurang begitu. Jadi dia nanti Hmm. mengacu kemana? Apakah mengacu kepada KUHP karena dia melakukan tugasnya nggak benar atau harus prapit? Nah kan susah kan di pra peradilan aja juga masih pakai konsep yang lama kita. Jadi cuma penambahan aja ya, penambahan terhadap subjek pra peradilan. Kok di KUHP yang baru ini kan pra peradilan nggak ada bedanya. Nah, Hmm. yang menjadi permasalahan ini yang dulu sebenarnya pertama beberapa kali kita mengajukan KUHP ini untuk usulan supaya dimasukkan hakim pemeriksa pendahuluan, HPP itu, Hmm. ya, atau hakim Gunanya komisioner apa itu. itu, Prof? Lah, kita ini kan penangkapan, penahanan, penyitaan itu kan baru kita bisa permasalahkan setelah dilakukan. Jadi pakai Ya. pos ya, pos actum dia, pos actum. Jadi Hmm. dilakukan dulu, baru kita uji apa yang dilakukan itu salah atau tidak. Nah, notabene pasti banyak salahnya rata pada umumnya begitu kan. Tapi kalau yang pakai hakim komisioner, dia Hmm. prefaktum. Jadi dia periksa dulu, baru dikasih kewenangan pada penyidik itu. Hmm. Setelah diperiksa hakim pemilihan kedua, oh kamu boleh nahan. Setelah diperiksa, oh kamu boleh nyita. Jadi ke belakangnya sudah clear and clean gitu loh, nggak ada lagi karena sudah diberikan kewenangan itu sudah diuji sebelumnya. Ini tanpa diuji, lalu dia melakukan perbuatan, nanti di ujungnya kalau Anda keberatan baru silakan datang ke pengadilan untuk pra peradilan. Kalau yang nggak mampu ke pengadilan atau nggak mampu untuk bayar pengacara dan segala macam jadi masalah kan begitu. Jadi sebaiknya kalau ada orang keberatan ditetapkan sebagai tersangka, khususnya lah penyitaan, penahanan dan segala macam harus mendapatkan terlebih dahulu kontrolnya dari hakim pemeriksa pendahuluan. Nah, inilah kekhawatiran dari penegak hukum karena bergesernya kewenangan itu dari penyidik penuntut umum ke hakim. Nah, saya dengar kemarin Hmm. katanya hakim juga kurang siap karena personilnya nggak ada. Lo lucu juga saya kira kalau hanya karena personil kok jadi sistem yang baik jadi terabaikan dan tidak bisa dilaksanakan. Dan inilah yang sudah disepakati seperti ini. Jadi prinsipnya nggak ada perubahan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang disampaikan itu ya memang begitu. Kita menganut post factum gitu loh. Setelah dilakukan dulu fungsi dan tugasnya, baru kita keberatan, baru diajukan ke pra peradilan begitu. Padahal harus sebaiknya ya, bukan seharusnya. Sebaiknya memang ada hakim pemeriksa pendahulu itu tadi, HPP itu tadi ya, menurut Anda, Semua Prof. negara pada umumnya nggak ada, ya jarang. Hampir-hampir semua negara itu pakainya prefaktum gitu. Semua Hmm. diuji terlebih dahulu karena kekuasaan tertinggi adalah di eh,
pengadilan begitu. Jadi yang Ya. fungsi kontrolnya begitu. Oke, Prof, kalau dari tadi kan kita membicarakan dari pasal 58, pasal 98, 101, dan pasal-pasal lainnya. Ini menunjukkan bahwa KUHP yang baru yang diklaim oleh DPR dan pemerintah ini sudah menyesuaikan dengan kondisi yang terkini, memang masih menyisakan sejumlah catatan. Nah, ini apa maksudnya? Apakah ini bisa diuji lagi ke MK terkait dengan KUHP yang baru ini atau seperti apa menurut Anda supaya bisa lebih firm lagi nih KUHP atau aturan main bagi para APH? Ya tentu ya. Contohnya itu ada satu pasal tentang penyitaan. Di situ Hmm, kan syarat-syarat penyitaan dapat dilakukan karena syarat subjektif ya. Masih ada itu hmm, kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, kekhawatiran karena orang itu memberikan keterangan tidak benar dan lain sebagainya. Baru ada satu ayat lagi berdasarkan timbangan penyidik. Lah itu kan relatif gitu loh. Jadi hmm, berdasarkan pertimbangan relatif berdasarkan pertimbangan dari penyidik dia bisa melakukan penyitaan. Berdasarkan hmm. pertimbangan apa? Kan nggak lex serta, nggak lex scripta, nggak ketat gitu loh. Ya kan bisa Ya, aja ya, ya. subjektivitasnya nanti, oh saya merasa bahwa saya melakukan penyitaan ini karena menurut saya ini harus disita gitu loh. Nggak boleh dong. Masa ada pasal atau ayat tertentu yang menggantungkan penyitaan itu berdasarkan pertimbangan penyidik sendiri. Nggak tahu apa pertimbangannya, nggak disebutin. Kalau yang lain kan disebutin A, B, C, T, dan segala macam pertimbangan penyitaannya. Tapi ada satu ayat di bawah di penyitaan itu ya dikatakan berdasarkan pertimbangan penyidik gitu loh. Itu kan agak sulit, itu subjektivitasnya tinggi. Nah, hal-hal seperti inilah yang cenderung kemungkinannya bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk tadi hakim juga itu. Nah, itu Hmm. jelas itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 28 tentang persamaan di muka hukum bagi setiap orang. Itu pasti telak itu kalau menurut saya. Jadi Oke. bahaya sekali ya dengan hal-hal seperti ini begitu. Tapi Prof, bisa dilakukan langkah judicial review ke MK, mengingat, tapi di sisi lain kita juga mengingat tanggal 2 Januari ya, kalau saya tidak salah informasinya, ini sudah berlaku. Begitu. Nah ini bagaimana dengan rentang waktu yang cukup singkat ini? Apakah tetap bisa dilakukan judicial review atau seperti apa? Ya, sistem judicial review kita kan harus ada nomornya dulu ya. Berlaku Mhm. dulu baru di judicial review. Jadi mungkin Ya. setelah tanggal 2 ini mungkin kebanjiran MK ini judicial review terhadap KUHP, judicial review terhadap KUHP ya. Mhm. Bahkan ya sebelum ini juga nanti ada undang-undang penyesuaian terhadap KUHP, amanat dari pasal KUHP juga. Jadi ada Mhm. penyesuaian, ada namanya undang-undang penyesuaian terhadap KUHP. Dan itu juga belum muncul, padahal itu harusnya muncul sebelum nanti pemberlakuan. Saya kira mungkin akan muncul juga itu. Jadi ya kalau dibilang tergesa-gesa, ya tergesa-gesa. Tapi di satu sisi memang ada baiknya juga ada beberapa pasal yang di KUHP ini ya, hukum acara ini memang sangat memberikan perlindungannya dalam proses pemeriksaan terhadap para pelaku saksi maupun korban. Terlebih ada di situ contohnya beberapa buat korporasi ya, ada Mhm. ada DPA ya, ada plea bargaining ya, itu bagus ya. Saya kira itu ada restoratif justice. Itu cuma hal-hal yang menurut saya bagus ya. Tapi ya tentu kita berharap ini bisa lebih baiklah ke depannya. Cuma ya memang ini prioritas kan, skala Ya. prioritas untuk bisa bergandengan dengan KUHP. Prof, ini tadi Anda mengatakan tergesa-gesa ini artinya apakah KUHP ini disahkan secara prematur atau gimana nih tergesa-gesa, makna dari tergesa-gesa ini, Prof? Ya tadi kan nggak nyangka kalau KUHP itu kan sebenarnya KUHP itu kan 3 tahun berlaku ya dari 2003 Mhm. ya. Ya. Artinya kan sebelum berlaku 3 tahun harusnya kan sinerginya ada gitu loh. Hmm. Selama 3 tahun itu harusnya KUHP itu sudah dibahas sedemikian rupa begitu ya. Mhm. Sebelum-sebelumnya, bahkan sebelumnya kan memang KUHP ini juga kan tidak ada kepikiran untuk mau disandingkan begitu kan. Tapi karena sudah belum, yang fokus kita hanya KUHP kan waktu itu gitu. Nah, tapi karena eh, dibilang oh lebih baik nanti disatukan aja supaya ada sinkronisasi. Nah, akhirnya yang lebih intens yang saya lihat itu setahun ke belakang ini begitu. Bukan dari tahun Mhm. 2023 itu, harusnya 3 tahun
belakang itu sudah banyak kan masukan-masukan ya, dilakukan. Ya, tapi kita berharap sih tambal sulam biasa lah ya, bisa terjadi seperti itu ya. Tapi demi perbaikan. Cuma yang sangat disesalkan itu waktu para eh, pakar-pakar sebelumnya yang sudah almarhum ya, yang menyusun ini, mereka itu mengharapkan adanya hakim pemeriksa pendahuluan, begitu ya, hakim komisioner untuk merubah sistem. Kalau ini kan sama saja dengan KUHP yang lama, Mhm. cuma ditambah-tambahi kait dengan hak yang terperiksa untuk mendapatkan perlindungan dan ada RJ ya juga DPA ya dan plea bargaining di situ. Jadi saya kira ini baiknya di situ, tapi di satu sisi proses yang berjalan sebenarnya semua pasal itu nggak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, Prof, terakhir. Kita berbicara KUHP sudah ada nih berlaku 2 Januari 2026 nanti. Nah, saya jadi teringat perampasan aset karena beberapa waktu lalu DPR mengatakan perampasan aset tunggu dulu, tunggu KUHP-nya kelar. Nah, ketika sekarang KUHP-nya sudah kelar begitu, apakah ini otomatis perampasan aset bisa dikebut begitu? Karena mengingat ini juga menjadi salah satu apa ya, harapan dari publik supaya RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan karena ini berlarut-larut dari eranya Pak Jokowi. Sekarang baru periode pertama Pak Prabowo juga nggak kelar-kelar nih RUU perampasan aset. Bagaimana sudut pandang dari Prof Ginting? Iya, saya kira tidak ada banyak teman-teman yang khawatir dengan perampasan aset ini ya. Hmm. Kekhawatiran karena ini jangkauannya cukup luas dan cukup mengkhawatirkan, terlebih orang-orang yang takut eh, dananya itu atau illicit enrichment. Illicit enrichment itu kekayaan yang tidak sahnya itu ditelusuri begitu. Jadi oknum-oknum yang eh, melakukan suatu perbuatan yang kekayaannya tidak jelas berasal dari mana, atau orang yang suka melakukan TPPU yang sampai sekarang belum terjangkau, khawatir sampai nanti harta bendanya itu hilang begitu saja begitu dan dirampas buat negara. Nah itulah sehingga saya nggak tahu orang-orang itu apakah ada di DPR, apakah ada di pemerintah, saya nggak tahu siapa orangnya itu. Tapi hal ini sebenarnya hal yang penting harus diundangkan begitu kan. Jadi inilah permasalahan negara kita. Jadi saya nggak tahu kekhawatiran mereka apa, tapi menurutku tuh itu yang paling bagus ya. Artinya perampasan aset itu sebenarnya instrumen yang bagus dan hukum acaranya Hmm. juga harusnya dimasukkan dalam undang-undang ini ya begitu. Jadi nggak ada masalah harusnya kalau kita bersih kenapa takut ibaratnya gitu slogan kita kan. Kalau kita bersih kenapa takut gitu. Ya, Makanya ya. ketakutan untuk dengan alasan hak asasi manusia menurut saya terlalu berlebihan ya. Menurut pandangan saya yang saya sudah selidiki dan saya sudah pelajari tentang perampasan aset ini adalah hal yang baik ya dalam membangun negara ini supaya tidak ada eh, korupsi, nepotisme, kolusi ya, nah, KKN itu. Mhm. Ya, cuma ya itulah kembali lagi political will pemerintah ini kalau yang baik seperti ini tidak mau dilaksanakan, padahal sudah banyak demo pada saat itu bahkan mahasiswa sudah datang ke DPR dan hilang begitu saja ya. Bahkan makanya saya juga khawatir kenapa kok janji-janji mereka akan mensahkan itu sampai demo-demo itu, tapi realitanya sampai sekarang nggak juga nggak dipati. Ya begitulah keadaan negara political will kita begitu. Baik, kalau bersih, kenapa harus takut? Itu poin yang penting sebenarnya. Profesor Iya, Jamin Ginting, Guru Besar Fakultas Hukum UPH, terima kasih sudah terima meluangkan waktu kasih. untuk berdiskusi dan berbagi sudut pandang terkait dengan KUHP yang baru. Kita nantikan bagaimana dinamika ke depannya. Terima kasih, Profesor Terima Jamin Ginting. kasih. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya di sidang viral kali ini terkait dengan KUHP yang baru yang sudah disahkan oleh DPR RI, disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia, namun menyisakan poin-poin sederet catatan begitu ya, tadi seperti yang disampaikan dan sudah saya bahas bersama dengan Profesor Jamin Ginting. Kalau menurut Anda, saudara, setelah menyaksikan, menyimak diskusi saya bersama dengan Prof Ginting, bagaimana? Apakah Anda juga punya catatan tersendiri terkait dengan KUHP yang baru? Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.